Baik, itu untuk ketentuan yang kedua. Sedangkan ketentuan yang ketiga, kita perlu perhatikan di sini bahwasanya fiil yang dipakai adalah fiil maklum. Ingat, pokoknya kita kuat dalam sisi definisi, maka insya Allah kita akan paham ya. Fiil yang dipakai adalah fiil maklum. Dalam definisinya pun kan disebutkan fiilnya fiil maklum ya. Baik. Nah, apabila ada isim marfu yang terletak setelah fiil majhul, maka ia bukan sebagai fa'il. Karena kita kan tahu fiil dia ada fiil maklum, ada fiil majhul. Nah, untuk fa'il dia itu dipakai fiil maklum, bukan fiil majhul. Nah, manakala ada isim marfu yang dia terletak setelah fiil majhul, maka dia bukan sebagai fa'il, walaupun dia juga marfu. Baik, contohnya misalnya duriba aliyun. Ali dipukul. Kita perhatikan di sini fiil duriba. Dia kan bukan bentuk maklum, akan tetapi majhul. Kita perhatikan huruf sebelum terakhir kan dia di kasrah. Kemudian huruf sebelumnya dia di dhammah. Nanti diulang lagi bagaimana cara pembentukan fiil majhul dari fiil maklumnya untuk fiil madhi ataupun untuk fiil mudhari. Diperhatikan bahwasanya duriba dia bentuknya adalah majhul, sehingga aliyun dia bukan sebagai fa'ilnya. Baik. Ya, ini saya kira sudah dapat dipahami ya. Baik, kemudian untuk ketentuan yang keempat, bahwasanya fiil yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad. Kita perhatikan, fiil yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad, tunggal maksudnya, dalam bentuk tunggal. Ya, kalau ada suatu isim ya, walaupun dia itu musanna atau jamak, kita kan sudah belajar pula ya, apa itu isim musanna, apa itu jamak. Nah, tatkala dia nanti sebagai fa'il, maka fi'ilnya dia tetap harus dalam bentuk mufradnya dan dalam bentuk orang ketiga ya, dalam bentuk orang ketiga. Baik, kemudian kita perhatikan contohnya untuk lebih jelas. Kataba al-muslimu ad-darsa. Seorang muslim itu ya menulis pelajaran. Kita perhatikan al-muslimu dia bentuknya mufrad. Kemudian kataba kan juga mufrad. Kita kan juga telah belajar tasrif ya. Kataba, katabu. Nah, kataba untuk orang ketiga tunggal ya, mufrad. Orang ketiga yang tunggal. Maka di sini dia bentuknya mufrad. Nah, namun seandainya fa'ilnya kita rubah, misalnya menjadi bentuk musanna. Contohnya misalnya musanna dari al-muslimu kan apa? Al-muslimani ditambah alif dan nun. Makanya diulang lagi nanti ya. Saya kira sudah betul-betul dipahami ya bagaimana pembentukan isim musanna dari mufradnya. Kita perhatikan fa'ilnya dirubah menjadi bentuk musanna. Al-muslimu menjadi al-muslimani. Kita lihat. Nah, apakah fiilnya mengalami perubahan? Ternyata tidak. Karena memang apa? Karena memang syaratnya fiilnya harus selalu dalam bentuk mufrad. Maka tetap kataba al-muslimani ad-darsa. Kita lihat, kataba dia tetap bentuknya mufrad. Jadi tidak kataba dengan ba panjang ya, tidak. Karena dia harus selalu dalam bentuk mufrad walaupun fa'ilnya musanna. Nah, walaupun fa'ilnya kita rubah lagi menjadi jamak misalnya al-muslimuna, ya tetap fi'ilnya tetap harus mufrad. Kataba al-muslimuna ad-darsa, bukan katabu al-muslimuna ad-darsa. Ini contoh yang salah. Yang betul kataba al-muslimuna ad-darsa. Intinya apa? Pokoknya kalau fi'il itu, kalau dia ada atau disebutkan fa'ilnya ya, fa'ilnya jelas dan disebutkan,
maka apa? Maka fi'ilnya harus tetap dalam bentuk mufradnya. Baik, ini penting ya, ini penting, tolong untuk diperhatikan. Kemudian ketentuan yang kelima. Kita perhatikan ketentuan yang kelima. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mufrad mudzakkar. Ya, kalau pelakunya untuk jenis laki-laki, ya fi'ilnya dipakai jenis laki-laki, gitu saja. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mufrad mu'annas. Kalau fa'ilnya perempuan, ya fi'ilnya kita gunakan jenis perempuan. Atau dapat pula kita katakan kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda ta'nis. Ya, fi'ilnya diberi tanda ta'nis. Kita kan sudah belajar. Kalau untuk fi'il madhi, dia ada ta' yang disukun yang terletak setelah fi'ilnya. Kemudian kalau untuk fi'il mudhari' kan cirinya ada ta' yang berharokat yang diletakkan sebelum fi'ilnya. Ini untuk fi'il mudhari'. Untuk menunjukkan kalau fi'il tersebut digunakan untuk jenis perempuan. Atau kita juga telah belajar tasrif ya. Kita sudah belajar tasrif kan mudah. Yang kita gunakan untuk mufrad mudzakkar itu apa? Kemudian kita tasrif yang untuk mufrad muannas itu apa? Nah, itu yang kita gunakan. Baik, contohnya misalnya syariba Muhammadun al-labana. Muhammad telah minum susu. Kita perhatikan. Syariba, dia kita gunakan bentuk mudzakkar. Karena apa? Karena fa'ilnya mudzakkar. Kemudian, kalau misalnya fa'ilnya kita rubah jadi mu'annas atau perempuan bagaimana? Misalnya Muhammad kita ganti Maryam. Maka fi'ilnya juga harus dirubah. Diberi tanda ta'nis, yaitu ta' yang disukun. Menjadi apa? Syaribat Maryamu al-labana. Ini kan syaribat dia bentuk mufrad muannas. Kalau nggak percaya silahkan ditasrif ya. Syariba, syariba, syaribu, syaribat. Nah, ketemu kan? Dia bentuk mufrad muannas. Baik. Kemudian untuk fi'il mudhari' contohnya misalnya yashrabu Muhammadun al-labana. Kemudian kalau kita ganti dengan jenis perempuan, fa'ilnya ya, menjadi Maryam misalnya, maka fi'ilnya juga harus diberi tanda ta'nis atau dalam bentuk mufrad mu'annas. Sehingga menjadi tashrabu Maryamu al-labana. Kalau nggak percaya, silahkan ditasrif sendiri. Bahwasanya tashrabu ini untuk bentuk mufrad mu'annas. Atau dia dikasih tanda ta'nis gitu saja ya. Baik, itu merupakan ketentuan-ketentuan dari fa'il yang penting ya. Jadi tolong untuk diperhatikan supaya kita bisa menganalisa ya suatu kata itu dia sebagai fa'il atau tidak. Maka kita harus tahu ketentuan-ketentuannya. Kalau kita sudah tahu, maka insya Allah kita akan bisa menganalisa apakah dia itu fa'il atau bukan. Ya, terutama definisinya harus kuat. Nanti ketentuan-ketentuannya kan tinggal menyusun ya.